Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 presentasikan jenis-jenis inovasi pendidikan. Saya sendiri sebagai Valerian Yusuf, teman saya yaitu Sofaraini Fadila, lalu ada Sondang Titian Paulina. Yang pertama, jenis-jenis inovasi pembelajaran matematika. Dalam pendidikan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu top down model dan bottom up model. Nah, top down ini adalah inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau pemerintah yang diterapkan sebagai satuan pendidikan dalam hal inovasi pendidikan seperti yang dilakukan oleh Kemendikbud dan Kemenak. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh pemerintah sebagai usaha meningkatkan mutu pendidikan atau usaha pemerataan untuk kesempatan memperoleh pendidikan ataupun sebagai usaha dalam meningkatkan efisiensi pembelajaran di sekolah. Nah, inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada satuan pendidikan dengan cara mengajak, menganjurkan, bahkan memaksa suatu perubahan kepentingan masyarakat di mana tidak ada otoritas yang menolak pelaksanaannya. Jadi harus fix yang itu yang dikerjakan. Lalu, model inovasi top down ini tidak selamanya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan banyak faktor. Salah satunya penolakan guru yang tidak dilibatkan secara penuh dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Lalu bottom up model. Model ini adalah model inovasi diciptakan secara dari bawah. Kalau yang tadi kan dari atas tuh dari pemerintah ke sekolah. Kalau ini dari sekolah ke pemerintahan baru disahkan. Nah, dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan mutu pendidikan. Model inovasi yang diciptakan berupa ide, pikiran kreasi, dan inisiatif dari guru dari sekolah, guru, masyarakat yang umum disebut bottom up innovation. Nah, model inovasi bottom up ini dianggap sebagai inovasi langgeng atau biasa bertahan lama dan tidak mudah dihentikan karena penciptanya ini ya sama penciptanya ya penggunanya juga. Jadi masing-masing bertanggung jawab kepada keberhasilan inovasi ini. Nah, pembahasan tentang model inovasi top down dan bottom up ini telah banyak dilakukan oleh peneliti dan ahli pendidikan. Sudah banyak pembahasan tentang inovasi yang dilakukan, perubahan kurikulum, proses belajarnya. White pada 1988 menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan inovasi seperti tahapan-tahapan dalam inovasi, karakteristik inovasi, manajemen inovasi, dan sistem pendekatannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Sofa. Saya Sofarini Fadila di sini akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan meningkatkan kompetensi mengajar matematika. Inovasi di sekolah terjadi pada sistem sekolah yang meliputi komponen-komponen yang ada. Di antaranya adalah sistem pendidikan sekolah yang terdiri atas kurikulum, tata tertib, dan manajemen organisasi pusat sumber belajar. Guru adalah sosok penting dalam terlaksananya proses pembelajaran, di mana guru memegang kunci utama dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, efektif, dan efisien sehingga mampu memotivasi siswanya agar belajar dengan baik dan lebih semangat lagi. Joyce and Weil tahun 1986 dalam Subadi 2010 menjelaskan bahwa hakikat mengajar adalah membantu siswa memperoleh informasi, keterampilan, nilai, cara berpikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya, dan cara bagaimana untuk belajar dengan optimal. Banyak model atau strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli dalam usaha meningkatkan kualitas guru. Di antaranya adalah, yang pertama ada pembelajaran kontekstual, kedua pembelajaran kuantum, ketiga pembelajaran problem-based learning, dan keempat pembelajaran research-based learning.
Yang pertama ada pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan upaya guru untuk membantu siswa memahami konteks materi yang dipelajarinya, yaitu dengan melakukan suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di kelas. Pembelajaran kontekstual terfokus pada perkembangan ilmu, keterampilan, dan pemahaman kontekstual siswa tentang hubungan materi yang dipelajarinya dengan kehidupan dunia nyata. Pembelajaran akan bermakna jika guru lebih menekankan agar siswa mengerti relevansi atau hubungan apa yang mereka pelajari di sekolah dengan situasi atau keadaan kehidupan nyata di mana isi pelajaran akan diaplikasikan. Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa pembelajaran kontekstual mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan nyata, berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa, dan memecahkan masalah. Jadi, dalam menerapkan model pembelajaran kontekstual ini, guru harus dapat menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, tidak membosankan, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Selanjutnya, yang kedua ada pembelajaran kuantum. Menurut De Potter dan Hernacki, pembelajaran kuantum atau quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi dalam seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning memiliki tujuan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menciptakan proses belajar yang menyenangkan, menyesuaikan materi pembelajaran yang dibutuhkan otak, serta membantu untuk mempercepat pembelajaran. Quantum learning merupakan pembelajaran yang berdasarkan psikologi kognitif serta bersifat humanistis dan lebih konstruktivitas. Menurut De Potter dan Hernacki, model pembelajaran ini efektif digunakan oleh semua umur. Beberapa kelebihan dari model quantum learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan sikap positif terhadap cara pandang siswa. Kedua, siswa lebih termotivasi untuk belajar. Dan ketiga, memiliki kepercayaan diri. Sedangkan untuk kekurangan dari model ini adalah quantum learning banyak menggunakan media sebagai pendukung dalam pembelajaran. Dan bagi sekolah yang kurang lengkap fasilitasnya, pasti akan sulit untuk menerapkan model pembelajaran ini. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan saya, Valerian dan Sofa, atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya Sondang Titian Paulina akan melanjutkan penyampaian materi mengenai pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning sendiri merupakan suatu model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Nah, diharapkan melalui model pembelajaran ini, siswa dapat menyusun sendiri nih pengetahuannya, dapat juga memandirikan siswa, serta meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, problem-based learning ini merupakan salah satu inovasi dalam bidang pembelajaran. Ada pendapat mengatakan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar siswa itu sendiri. Karena melalui pembelajaran ini, siswa belajar bagaimana menggunakan konsep dan proses interaksi untuk menilai nih apa yang mereka ketahui, mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi dan secara kolaborasi mengevaluasi hipotesisnya berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama dari problem-based learning ini bukan hanya saja tentang penyampaian sejumlah ilmu kepada siswa itu sendiri, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah sekaligus mengembangkan kemampuan siswa untuk secara aktif nih membangun pengetahuannya sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai model Research Based Learning atau bisa disingkat dengan RBL, di mana model ini tuh merupakan salah satu model yang membawa siswa itu menjadi aktif dengan mengadakan percobaan dan penelitian. Jadi dalam pelaksanaan RBL ini terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, di mana dalam kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi itu digunakan research-based learning ini dengan 6 tahap. Tahapan yang pertama yaitu tahap pengenalan, yang kedua yaitu tahap pemberian, dan yang ketiga tahap tindakan, dan yang keempat itu tahap diskusi, yang kelima tahap presentasi, dan yang keenam itu laporan akhir.
Sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, izinkan saya mewakili kelompok saya untuk memberikan kesimpulan dari apa yang boleh kami sajikan. Yang pertama yaitu guru atau pendidik harus dapat melakukan suatu perubahan atau inovasi dalam pembelajaran matematika khususnya. Inovasi pembelajaran adalah suatu penemuan terbaru dalam proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, sehingga tercapai suasana yang menyenangkan dan penyaluran ilmu berjalan secara optimal, serta menciptakan perubahan perilaku ke arah yang positif pastinya. Yang kedua, berdasarkan penyampaian dari kelompok kami mengenai beberapa inovasi model pembelajaran, diharapkan model pembelajaran tersebut dapat diterapkan juga dalam pembelajaran matematika, sehingga inovasi tersebut bisa memotivasi dan meningkatkan kompetensi dalam mengajar matematika. Yang terakhir, menurut kelompok kami, dalam hal ini bukan hanya siswa yang belajar selama di kelas, namun guru juga ikut belajar dan mengamati proses pembelajaran yang terjadi. Dengan begitu, guru bisa menciptakan inovasi dengan memanfaatkan media dan berbagai teknologi yang tersedia sehingga pembelajaran matematika akan lebih memotivasi dan meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pelajaran matematika. Dengan demikian, jika hal tersebut sudah terwujud, maka kesan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan akan segera hilang dari benak siswa. Sekian yang boleh kami sampaikan. Saya mewakili kelompok saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.